Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ang di Kumis, konten seputar misteri. Baik, kali ini kita akan membahas kasus yang saat ini mungkin belum terpecahkan juga ya, yaitu kasus fitnah, ya kan? Nah, sampai ke sini pun masih menjadi teka-teki siapa pelaku sebenarnya, dan hingga saksi-saksi pun memberikan keterangan atau memberikan pengakuan yang berbeda-beda. Walaupun sudah ditetapkan seorang Peggy atau yang bisa disebut namanya Perong itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kenapa di sini kayak saya sendiri ya, ada yang masih merasa janggal gitu. Kenapa janggalnya? Saya masih bertanya-tanya, apakah Peggy yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka ini benar-benar Peggy yang membunuh Vina dan Eki pada waktu 2016 silam? Kita masih bertanya-tanya. Baik, coba kita dengarkan ketetapan dari Kapolres Jawa Barat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Dan setelah ditetapkannya Peggy sebagai tersangka, muncul opini baru lagi di mana dua DPO yang turut ditetapkan sebagai daftar pencarian orang tersangka itu dihilangkan. Kenapa dengan semua ini? Dan katanya yang ditetapkan cuma 9, bukan 11. Dan DPO yang ditetapkan cuma Peggy doang. Dan yang 2 dihapuskan, dihilangkan dengan alasan kalau nggak salah penyidikan kemarinnya. Dan menariknya lagi, setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, menariknya tiba-tiba Linda muncul ke permukaan dan memberikan kesaksian seolah-olah dia tidak tahu menahu tentang hal atau kejadian peristiwa 2016 itu, dan dia juga tidak tahu atau tidak mengenali siapa Peggy, dan Peggy yang melakukan pembunuhan itu dia juga tidak tahu katanya. Dan di sini akan saya perlihatkan satu buah video tentang pengakuan Linda sebagai berikut. Enggak kenal sama sekali. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari? Lebih dari 6 bulan mungkin. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh. Kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga. Di waktu yang bersamaan, pada waktu diwawancara oleh awak media, Linda juga menuturkan kalau dia adalah anak indigo, atau mungkin dia bisa semacam kayak merasakan hal-hal gaib atau portal gaibnya terbuka gitu. Berikut videonya. Sebelumnya sering kesurupan kayak gitu, Mbak? Iya. Sering? Betul, iya. Punya indigo, Pak?
Dia ada indera keenam. Enggak keenam ya? Oke. Berarti kesurupan tuh tidak disengaja toh Mbak? Atau Tidak disengaja. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Berapa kali, Mbak? Sering, udah sering. Dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya, itu gitu banget. Dan bukan hanya Vina. Kembalinya jauh sih Mbak? Katanya lagi, sebelum dia muncul ke permukaan dan memberi kejelasan atau keterangan yang dia yakini benar, dia sempat kesurupan lagi oleh arwahnya atau mungkin korinnya ya, bisa lebih tepatnya bisa dibilang korinnya Vina. Dia di situ menuturkan kalau ada seseorang atau mungkin pihak lain yang memberikan kesaksian tidak benar. Berikut videonya. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Apa namanya? Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Oh, gitu. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Oh, gitu. Nah, setelah saya melihat video tadi, entah kenapa hati saya kayak ada yang mengatakan ini adalah sebuah rekayasa atau mungkin ada kejanggalan di dalam video ini. Kenapa saya bisa menuturkan seperti itu? Kalau saya lihat dari kacamata spiritual saya, seorang korin, dia tidak tahu menahu tentang semua hal itu kecuali semasa hidupnya almarhum itu aja yang mungkin dia tahu. Dan bisa jadi itu adalah jin yang memanfaatkan momen ini untuk mengelabuhi kita semua, agar kita semua menjadi berpikir bahwa seakan-akan apa yang dituturkan oleh Linda itu benar adanya. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, entah kenapa saya merasakan kayak ada rekayasa di balik semua ini. Rekayasa yang dibuat Linda, seolah-olah dia itu kayak membuat keadilan sendiri untuk dirinya sendiri. Itu kejanggalan kedua. Dan kejanggalan yang ketiga, kalau kalian sempat lihat ya, sempat mendengar di akhir video ada mungkin kayak bapak-bapak batuk ya. Nah, setelah bapak-bapak batuk itu kan kayak seolah-olah Linda berhenti kesurupan yang disebut korinnya Vina. Jadi seakan-akan kayak saya tuh gila kalau wah ini kode, ini pasti rekayasa kode. Jadi kayak gini ya, setelah batuk terus udah habis itu semuanya selesai, Linda pingsan. Itu kalau menurut saya kejanggalan menurut saya. Tapi wallahu alam sih, kita juga nggak bisa menghakimi bahwa itu tidak benar atau bahwa itu benar. Kita tidak bisa menghakiminya. Kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Nah, setelah kita semua lihat
rekaman video yang mungkin bisa dikatakan Linda kesurupan ya, kesurupan keluarga Vina. Coba kita flashback ke rekaman video pertama, kita bandingkan suaranya Linda yang asli, yang mungkin pas pada waktu itu diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi ya, kalau nggak salah. Kita bandingkan suara Linda dengan suara pada waktu Linda kesurupan pertama kali pada waktu 2016. Mari kita simak videonya. 3 hari setelah Setelah kematian, 3 hari 3 hari baru aku mulai kerasukan. kerasukan. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Nah, kalau setelah saya telah saya simak dari video rekaman itu tadi dan membandingkan dengan suara Linda yang asli, kenapa saya mengatakan kok kayak mirip ya? Tapi itu semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Itu kan ya mungkin cuman pandangan dari kacamata spiritual saya. Pandangan tentang Anda bagaimana? Wallahu a'lam ya. Mungkin kalian pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Ya mungkin pasti ya berbeda dengan pandangan saya. Dan dari semua kejadian-kejadian ini, saya menyimpulkan makin kesini makin banyak kejanggalan-kejanggalan yang bermunculan. Jadi kalau kasus ini mau diusut secara tuntas atau dipecahkan, misterinya itu kayak seakan-akan mustahil. Tapi kita berdoa ya agar kasus ini cepat selesai dan misteri-misteri kejanggalan yang menghantui kasus ini segera terungkap, dan kita semua juga berharap kasus ini juga cepat tuntas dan tidak ada lagi kasus-kasus yang lain lagi yang seperti ini lagi lah pokoknya. Oke, baik, saya Mr. Ang, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukung channel saya terus dengan like, comment, subscribe, and share jika video saya bermanfaat buat Anda. Baik, saya Mr. Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.